Oke. Pak Tari Horan. Ya, panggil saja Horas. Pak Horas Tari Iya. Horan. Oke, dan Pak Ahmad Afenzora. Beliau ini direktur, yang satu dari BPS RI, yang satu dari OJK. OJK. OJK Jakarta ya Pak. Iya. Oke, jadi beliau ini datang dalam rangka pengawasan survei literasi keuangan ya Pak ya. Literasi dan inklusi keuangan. Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan SNLIK. Oke. SNLIK. Senlik ya. Oke, sebelum saya nanya SNLIK-nya. Nah, ini kan literasi keuangan gitu ya kan Pak. Biasanya kan kalau kita masalah literasi kan biasanya jatuhnya ke BI tuh, ya kan, jadinya ke BI atau mungkin lembaga-lembaga asuransi atau jasa keuangan. Cuman kan sekarang sering tuh ya kan Pak iklan-iklan mungkin ada lembaga keuangan atau katanya pinjol-pinjol mungkin sudah terdaftar di OJK. Gitu. Itu bisa dijelasin nggak sih Pak secara sederhananya kenapa harus sudah terdaftar di OJK? Gitu? Ya, jadi OJK itu kan tugasnya sederhana gitu ya, 3M. Oh, 3M. Pak. Mengatur, mengawasi, melindungi. Mengatur, mengawasi, melindungi. Ya. Kalau yang mengatur dan mengawasi ini melekat secara langsung. Jadi kalau ada yang mengatur berarti harus ada yang mengawasi. Okay. Nah ini dia lebih berat kepada industri keuangannya. Oh. Jadi yang diatur dan diawasi adalah industri keuangannya. Nah yang ketiga yang melindungi, ini nggak kalah penting. Yang kita lindungi adalah siapa? Ini adalah masyarakat dan konsumen keuangan. Nah jadi kita berada di tengah-tengah nih, berada di antara industri keuangan dan masyarakat sebagai konsumen keuangan. Okay. Nah yang kita atur dan kita awasi itu banyak sekali. Bisa dibilang semua lembaga jasa keuangan yang ada di negara tercinta ini. Okay. Dari mulai yang mungkin kita kenal namanya bank, ya mungkin asuransi juga sudah kenal gitu ya. Mungkin Pegadaian sudah kenal, salah satu contohnya Pegadaian gitu ya. Nah mungkin juga ada yang sudah pernah dengar yang agak baru sedikit tuh lembaga keuangan mikro. Ini contohnya adalah koperasi-koperasi simpan pinjam yang mendaftarkan diri ke OJK gitu ya, atau mungkin kalau di syariah itu ada BMT, Baitul Mal wa Tamwil namanya. Nah sampai yang paling canggih sekarang itu ada yang namanya fintech, financial technology, peer-to-peer lending. Jadi fintech P2P lending namanya. Ya, jadi kalau nama kerennya sih pinjol. Gitu. Nah, nanti bahkan 2025 kami kemasukan lagi pengawasan terhadap yang anak-anak muda suka sekarang. Itu yang namanya kripto. Oh, kripto aset, ya. Bukan cryptocurrency ya, itu bukan mata uang, nanti BI marah. Jadi kripto itu adalah kripto aset. Itu kan akan kami awasi juga. Nah, jadi semuanya kami awasi. Jadi itu dan yang untuk dalam rangka perlindungan kita pakai dua pendekatan. Kita melakukan di hulunya, kita melakukan edukasi. Ya, kita melakukan edukasi supaya masyarakat kita cerdas keuangan, melek keuangan kan gitu ya. Literate itu kan artinya melek gitu ya. Nah, jadi dan harapannya kalau mereka sudah melek, mereka sudah tahu produk keuangan mana yang mereka butuhkan dan yang mampu mereka miliki, mereka mencari. Nah, jadi itu yang tugasnya edukasi. Di sisi lain, bagi masyarakat yang sudah terlanjur menjadi konsumen keuangan dan mereka punya masalah dengan lembaga keuangannya, misalnya punya kredit macet di bank, atau dia pinjam di pinjol ya kan, ditagih atau di perusahaan pembiayaan leasing, kredit sepeda motor tiba-tiba di tengah jalan motornya disita, serem-serem gitu kan. Nah, udah dicari jalan keluar dengan perusahaannya nggak selesai. Nah, mereka boleh OJK membuka yang namanya aspek yang berikutnya dari edukasi yaitu pelindungan konsumen namanya. Nah, kita buka di setiap kantor ada yang namanya pelayanan konsumen. Mereka boleh mengadu ke OJK. Nanti kita panggil industrinya, kita panggil konsumennya, kita pertemukan. Kita carikan solusinya. Itulah tugas kami di OJK. Kenapa harus ada diatur dan diawasi? Karena itu aspek pelindungan konsumennya. Jadi kalau mereka berizin dari OJK, maka mereka wajib tunduk kepada semua aturan-aturan tadi, peraturan-peraturan regulasi yang dibuat oleh OJK. Dan mereka juga OJK juga harus melakukan pengawasan terhadap mereka. Dan kalau ada sesuatu dengan konsumen, kami punya kewenangan untuk memaksa dia, si pelaku usaha jasa keuangan namanya, untuk menyelesaikan masalahnya dengan si konsumen. Nah, makanya kita arahkan masyarakat untuk kalau mau menggunakan produk keuangan, pilihlah yang
berizin dari OJK. OJK. Nah, itu untuk masa depan Anda juga. Nah, itu. Ini saya udah dapat literasi sedikit ya. Itu. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang pengetahuan tentang OJK, berarti kan sebenarnya masyarakat juga perlu literasi juga terkait itu Harus. hanya apa? Nah, Ya. ngomong-ngomong tentang literasi, nah ini ada survei nasional literasi inklusi keuangan. Nah, apa sebenarnya melatar belakang ini OJK mau melakukan survei itu gitu loh? Tadi kan kita diberikan amanat ya untuk melakukan pelindungan konsumen dan masyarakat. Dan tadi sebagai di sisi hulunya kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, edukasi ini kan harus ada strateginya gitu ya. Edukasi itu kan harus tepat sasaran ya Pak ya. Ya. Harus tepat sasaran, harus efektif dan sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu tahu nih sebetulnya sejak OJK berdiri itu tingkat pemahaman, tingkat melek keuangannya masyarakat itu sampai mana sih? Nah, kemudian industri-industri mana yang masih memerlukan pemahaman lebih lanjut misalnya. Kemudian produk-produk apa yang masih asing bagi masyarakat. Nah, itu yang perlu kita gali. Nah, ini kita data semuanya melalui survei ini. Dari situ kita dapat hasilnya, kita lakukan analisis. Nah, kita susun nih strateginya. Nah, kalau gitu kalau untuk yang perbankan kita begini, kalau ini masih perlu ditingkatkan literasinya, edukasinya di syariah misalnya. Syariah kita masih rendah gitu ya. Pasar modal juga ini masih bagi masyarakat dianggap judi atau apa gitu ya. Padahal itu kan sangat menguntungkan pasar modal ya, saham dan sebagainya. Nah, tapi risikonya juga tinggi. Nah, ini kita akan melakukan strategi yang berbeda. Semuanya bersumber dari hasil survei tadi. Dan ini juga penting bagi kita secara nasional untuk melihat, bagi industri secara khusus untuk melihat, tingkat inklusi kita sudah di mana, literasi kita di mana. Inklusi itu adalah akses. Jumlah masyarakat yang sudah punya produk keuangan. Contohnya itu Pak? Itu contohnya Mbak sudah punya rekening belum? Sudah. Nah, itu berarti Anda sudah terinklusi secara keuangan. Oke. Nah, itu ya. Nah, tapi apakah Anda sudah literasi atau belum? Sudah well literate atau belum? Nah, itu yang perlu saya tahu Pak. Ini yang umum terjadi di negara kita. Oke. Saya kasih tahu sekarang, dari survei kami tahun 2022, Pak Aven sudah tahu itu, tingkat inklusi kita sudah mencapai 85%. Jadi orang yang punya produk keuangan, entah tabungan, entah asuransi, entah pembiayaan, leasing dan sebagainya itu minimal 1, itu sudah ada 85 dari 100 orang kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, tapi yang melek keuangan, yang tahu untuk apa dia punya produk itu hanya 49%. Jadi indeks literasinya hanya 49%, artinya 49 dari 100. Nah, masalahnya adalah yang punya, ini saya suka pakai analogi gampang, yang punya kereta, ini kan di Medan kita kan, yang punya kereta, yang punya sepeda motor di Medan itu ada 85 orang, tapi yang punya SIM hanya 49. Nah, apa yang terjadi dengan 85 dikurang 49? Berarti berapa itu? 36. Nah, itulah yang terjadi, yang 36 itu apa contohnya? Jalan di atas trotoar, ngelawan arah, nggak punya plat BK-nya, entah jatuh entah mana nggak tahu ya kan, helm dipakai kebalik. Atau di Medan ada yang namanya tartik, tahu tartik? Tarik 3 ya kan? Nah, itulah yang terjadi. Nah, kalau kita ambil balik ke industri keuangan, ya, ada orang yang punya rekening bank, ya, ada orang yang punya rekening bank digital, ada yang punya kartu e-money. Tapi yang tahu untuk apa dia punya itu, yang tahu bagaimana dia memanfaatkannya, untuk apa aja bisa dipakai, yang tahu bagaimana mengamankan dirinya supaya rekeningnya tadi nggak dibobol orang, itu hanya 49 orang. Yang 36 itu yang jadi korban. Korban apa? Penipuan, money scam, PIN-nya dibobol orang, rekeningnya dikuras, berinvestasi yang salah, investasi bodong kayak Indra Ken segala macam itu gitu ya, arisan bodong. Nah, atau pinjam di pinjol, bahkan dia tidak menghitung apakah dia mampu bayar atau tidak. Terserah mau pinjam di ilegal atau yang legal gitu ya. Nah, kalau yang legal masih mending karena dia masih bisa kita bantu penyelesaiannya nanti bagaimana. Tapi kalau yang ilegal, ya sudah dia mau didatangi tiap hari, tiap malam juga kan nggak bisa ngapain. Uang itu perusahaannya di mana kita nggak tahu. Gitu kan. Nah, aspek perlindungan konsumennya pasti nggak ada kalau dia minjem di yang ilegal. Nah, inilah kenapa kami sangat berterima kasih sekali di sini Badan Pusat Statistik membantu OJK untuk mengenali kondisi
literasi dan inklusi keuangan masyarakat kita dalam rangka membangun strategi yang lebih pas untuk mempercepat ketertinggalan antara inklusi yang sudah tinggi tadi dengan literasi yang masih rendah. Nah, saya kebetulan sebagai Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan, tugas saya di situ. Saya nggak bisa bilang teman saya yang satu yang Direktur Inklusi Keuangan bilang, kamu berhenti dong inklusinya. Kenapa? Dia juga punya target. Pak Jokowi bilang inklusi keuangan di tahun 2024 ini harus minimal 90%. Jadi kalau kita punya 260 juta penduduk dan 200 juta penduduk kita anggap berusia 15 tahun ke atas ya Pak ya. Itu harus berarti 90%-nya kali 2 ya, 180 juta penduduk harus punya rekening bank minimal 1. Nah, sementara tadi saya ngejar yang literasinya supaya minimal sama dengan itu gitu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin karena tingkat literasi di negara ASEAN itu rata-rata 60-65%. Negara-negara Skandinavia itu ada yang 65, ada yang 70, tapi nggak pernah lebih dari 70%. Nah, 70 dibanding 49 pun kita masih tinggal gitu ya. Nah, ini harus kita kejar. Nah, salah satunya saya perlu dibantu nanti dengan data ini itu membangun strategi tadi. Kita bisa lebih tepat, lebih efektif. Nah, sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan dan ini juga nanti hasil survei kan ada targetnya tuh. Kita setiap tahun menyusun target. Kenaikan tingkat literasi berapa persen? Tahun 2022 itu 49%, tahun 2023 target kami 53%. Yang 49% tahun 2020 itu kalau nggak salah targetnya itu 47 atau 48%. Tapi dapatnya 49. Nah ini kami belum tahu nanti nih, tergantung nanti bagaimana kita dan Pak Afen di Jakarta menghitung hasil dari kawan-kawan yang tadi, saya salut itu dengan kawan-kawan yang di lapangan tadi yang melakukan pencacahan gitu ya. Mereka dengan sabar, ada yang marah-marah. Tadi ada ngamuk-ngamuk tadi ibu-ibu. Untung orang Batak. Saya ngomong Batak juga gitu ya. Nah, jadi ini nggak ngerti aku ini apa-apaan ini begini. Tapi saya senang karena si ibu tadi itu contoh orang yang dia udah paham bahwa itu ada risikonya. Jadi korban penipuan dan sebagainya. Ini apa-apa? Nanti dikira saya mau banyak penipuan segala macam. Ini dikira tetangga nanti rumah saya mau disita karena saya kredit macet dan sebagainya. Dia udah cerdas sebetulnya. Sayangnya tadi yang jadi responden adalah bapaknya. Contoh dinamika lapangan. Itulah kira-kira tujuan kenapa kita melakukan survei nasional literasi dan inklusi keuangan ini. Oke, itu tujuan dari OJK-nya. Nah, saya nanya ke Pak Afen. Saya penasaran sih Pak, apa sih yang ditanyain Pak di kuesionernya itu? Nah, iya. Terima kasih Mbak Ida nih. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Horas ya tentang tujuan, bagaimana latar belakang, kenapa dilakukan survei nasional literasi inklusi keuangan. Jadi sebetulnya SNL kita singkat saja SNLIK gitu ya. Nah, itu sebetulnya kan sudah dilakukan oleh OJK dan kebetulan tahun ini kita bekerja sama dengan OJK untuk melakukan SNLIK. Ya, di BPS dan OJK itu sebetulnya sudah diinisiasi dari tahun 2022 kalau tidak salah ya Pak ya. Dan itu seawalnya itu akan diintegrasikan dengan survei sosial ekonomi nasional. Susnas. Tetapi Susnas itu kan kita tahu sudah banyak, sudah padat begitu ya. Dan dari sisi metodologi memang itu harus tersendiri, harus mandiri gitu ya. Sehingga kemudian di sekitar bulan September itu ada pertemuan antara high level meeting antara Ibu PLT Kepala BPS dan dari komisioner OJK Ibu Kiki, maka itu nanti disepakati akan dilakukan SNLIK pada bulan Januari ini gitu ya. Meskipun sebetulnya kita sudah mulai dari tahun kemarin gitu kan ya, kita sudah latihan, kemudian sudah uji coba lapangan. Nah, tahun ini itu adalah pendataan. Nah, kemudian tadi pertanyaan Mbak Ida, apa aja sih yang ditanyakan di SNLIK ini? Nah, kita ke tujuannya dulu. Tadi tujuannya kan literasi dan inklusi. Literasi itu supaya setiap orang itu terliterate gitu ya, melek keuangan. Nah, pertanyaan-pertanyaannya diarahkan ke sana. Kemudian inklusi keuangan itu apa? Apakah sudah menggunakan gitu kan? Nah, itu sebetulnya di Susnas itu ada untuk inklusinya, ya kan? Kalau teman-teman ingat gitu kan, ada satu pertanyaan tentang inklusi keuangan. Tapi itu tidak cukup karena kita perlu banyak probing gitu. Nah, sehingga ketika kita susun instrumennya, itu kita sedapat mungkin bisa menangkap literasi dan inklusi di penduduk gitu. Nah, yang ditanyakan tadi seperti Pak Horas sampaikan, ada 9 lembaga keuangan ya.
bank, kemudian tadi disampaikan modal. pegadaian, pasar modal, Perasuransian, asuransi, keuangan mikro, pinjol, ada 9 ya gitu. Ditanyakan ke responden, tahu nggak Bapak ini? Nah, itu kan kalau tahu saja misalnya satu itu sudah dikategorikan terliterasi gitu kan Pak ya, sudah terliterasi. Jadi ada 9 lembaga sektor, lembaga keuangan yang ditanyakan di kuesioner itu. Kemudian dari 9 lembaga sektor ditanyakan lagi, tahu ini nggak? Apa ininya misalnya produknya, ininya ya ciri-cirinya itu dilakukan, karakteristiknya apa dan sebagainya, itu pertanyaannya lumayan. Kemudian juga kadang-kadang kan kita nggak tahu gitu ya, sehingga ada shortcut gitu supaya untuk mengenali. Kadang-kadang teman-teman gitu, responden gitu ya, penduduk gitu, ini apa sih gitu kan, ini diperlihatkan shortcut. Karena kan banyak saya misalnya di logonya kita tunjukin. Oh, misalnya contoh saya sebut aja Bank BRI, logonya BRI kita tunjukin. Begitu. Oh, ini saya tahu Pak, ini bank saya punya rekeningnya. Berarti dia sudah jawab ya di situ. Ya, itu sudah mengenali dari logo. Iya, karena kalau kita bilang Bank Rakyat Indonesia, belum tentu juga. Ada yang bilang Bank BRI itu kepanjangannya Bank Republik Indonesia loh. Ya, di SNL kita bantu dengan kartu ya, shortcut supaya lebih lebih paham lah begitu ya. Pernah tidak mendengar asuransi? Tadi kita datang ke salah satu responden, kita tanyakan syariah gitu. Saya tidak tahu syariah. Gitu kan, misalnya seperti itu. Tapi itu tak BRI tahu. Udah kita bikin logonya BSI di situ. BSI, ya. Tahu juga dia. Pasar modal itu kan yang kalau penduduk-penduduk di urban itu pasar modal mungkin sudah tidak asing lah ya. Saham gitu kan. Tapi kan di desa mungkin agak asing gitu pasar modal itu. Nah, itu literasi yang ditanyakan itu. Jadi nanti hasilnya itu adalah indeks literasi dan indeks inklusi. Yang tadi disampaikan Pak Horas. Yang tadi hasil dari tahun sebelumnya itu indeks literasinya itu 49, indeks inklusinya 85. Nah, yang tadi disampaikan Pak Horas itu seharusnya kan semakin mepet gitu kan ya, semakin ini. Nah, itu nanti hasil akhir dari SNLIK ini. Plus misalnya saya juga ingin tahu, setahun saya berdarah-darah mengedukasi sampai ke kampung-kampung, hasilnya apa sih? Naik nggak literasinya? Nah, itu. Ya, jadi di pertanyaan itu selain pengetahuan tentang tahu tidak gitu ya, lembaga keuangan juga ditanyakan kira-kira aritmetik gitu ya, aritmetik sederhana. Kalau saya punya 100.000 dibagi 5 berapa gitu kan? Nah, seperti itu, kira-kira seperti itu. Kemudian juga kita tanyakan, paham nggak penduduk itu tentang inflasi? Tapi bukan inflasi apa sih? Oh, kenaikan harga-harga gini-gini. Tapi dengan bahasa yang sederhana. Misalnya, Bapak kalau punya uang 100.000 sekarang itu bisa beli telur 4 kilo. Tahun depan dengan 100.000 bisa beli telur 4 kilo atau tidak? Tidak Pak, kan naik Pak nanti tahun depan. Mungkin jadi 3 kilo. Nah, itu artinya kan mereka sebenarnya tahu konsep inflasi. Cuma dengan bahasa sederhana. Itu pertanyaan-pertanyaan yang kita probing dengan bahasa yang sangat sederhana. Misalnya kita punya tabungan 1 juta. Kemudian keuntungan 5% per tahun. 5% per tahun. Kira-kira Bapak berapa rupiah tuh dapatnya? Oh, 1 juta, 5% dari 1 juta berarti sekian. Oh, berarti dia tahu tuh gitu. Nah, itu nanti ukuran-ukuran yang digunakan untuk menghitung indeks literasi dan indeks inklusi itu. Nah, terkait dengan jumlah sampel itu 10.800 seluruh Indonesia, ada di 34 provinsi, ada di 120 kabupaten kota. Nah, satu kabupaten kota itu terpilih 9 blok sensus. 9 blok sensus, jadi kurang lebih 90 rumah tangga ya. Dengan pencacah itu satu pencacah bebannya itu 3 blok sensus, jadi sebanyak 30 rumah tangga. Jadi satu kabupaten pencacahnya 3 orang dengan pengawas 1 orang gitu. Nah, jadi itu kira-kira SNLIK. Jadi kita rencanakan di bulan jadwalnya itu mudah-mudahan ini tercapai begitu sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan. Pendataan sampai 5 Februari. Nah, setelah itu kan ada cleaning, kemudian ada penghitungan penimbang, dan secara paralel juga kita sudah lakukan exercise gitu ya. Jadi paralel dengan pendataan, kita juga sudah mulai exercise dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan di bulan Maret itu sudah bisa keluar
kita nanti sama-sama menghitungnya indeksnya dengan OJK gitu. Dan itu Mbak Ida kira-kira SNLIK. Nah, tadi dari Pak Horas, saya mau tahu nih, saya udah berdarah-darah bertahun-tahun harganya naik kapan. Berarti kayaknya akan ada SNLIK setiap tahun kah, Pak? Nah, tadinya SNLIK itu kita lakukan per 3 tahun. Oh, awalnya per 3 tahun. Karena ya kemampuan kita, sumber daya, anggaran, dan sebagainya itu kan cukup mahal gitu ya. Nah, sehingga, tapi ternyata kita berhasil meyakinkan stakeholders kita, ya, DPR, masyarakat, pemerintah, kementerian lembaga gitu ya, terutama industri keuangan. Mereka melihat bahwa ternyata indeks ini penting bagi mereka juga gitu loh. Nah, kayak industri juga ingin tahu sektor saya sih kira-kira kemajuan saya seperti apa sih gitu ya. Peluang saya untuk meningkatkan pasar saya seperti apa. Itu kan bisa dilihat dari inklusi sama literasi tadi gitu ya. Nah, itu sangat mereka butuhkan. Nah, sehingga kemarin ada desakan di rapat Dewan Komisioner ke kami supaya itu bisa dilakukan setiap tahun. Nah, sehingga harusnya kan 2022 sudah, harusnya kan 2025 harusnya. Nah, sehingga ada desakan, udah Pak Horas, apapun yang terjadi, lakukan tiap tahun. Nah, itu. Jadi kita lakukan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini sebetulnya untuk mengukur 2023 Pak ya. Nah, jadi nanti yang berikutnya lagi untuk mengukur 2024 dan seterusnya. Jadi setiap tahun ini akan menjadi menu, indeks ini akan menjadi menu indikator yang digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Iya. Bapak bilang tiap tahun, dan akankah BPS melakukan setiap tahun? Saya atau mungkin terkait ke pembinaan sektoralnya? Ya, nanti kita nextnya lah kita bahas lagi ya. Kita lihat dulu lah gitu ya. Kita lihat dulu yang tahun ini seperti apa. Ini pun kami dengan Pak Afin berdarah-darah juga ini gitu ya. Mempersiapkan kuesionernya, rapat tiap hari kita waktu itu ya. Kemudian uji coba di Bogor ketika itu. Pelatihan instruktur dari mulai INAS ya Pak ya? Betul, INAS. Waktunya sempit itu Mbak Ida. Intama, INAS, Indah, sampai ke petugas lapangan. Itu mepet sekali. Jadi, mimpi saya selama ini cuma itu aja. Jadi mungkin sampai kita bulan Maret baru selesai mimpinya gitu. Jadi praktis kita kerja itu hanya tahun lalu itu 2 bulanan ya Pak ya? November, Desember. Saya ajaib sekali, saya terima kasih kepada teman-teman PS, itu bisa happen gitu loh. We can make it happen. Jadi luar biasa. Pada saat itu kami juga udah mendekati tutup tahun buku. Anggaran kami sudah hampir berakhir gitu ya. Bukan habis, ada sih. Tapi kalau nggak bisa dipakai gimana kan gitu ya. Nah, kalau kita kejar, tapi alhamdulillah akhirnya semua bisa terselesaikan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya. Pendataan. Ini terima kasih juga nih Mbak Ida ke teman-teman BPS seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten kota gitu kan dengan semangatnya gitu. Iya, mohon maaf kami dengan Pak Afin hanya bisa berkunjung ke Sumatera Utara. Ada Pak Yulianta dengan Pak Sarpono, direktur metodologi ke Kalimantan Selatan. Kemudian nanti tanggal 30 insya Allah Ibu Winnie, Bu Kiki, Bu PLT, kemudian mungkin Pak Ateng dan Pak Aman, Kepala Departemen Literasi Inklusi Keuangan mungkin akan melakukan monitoring juga di Yogyakarta, Provinsi DIY. Ya. Mungkin Pak Sestama juga Pak. Pak Sestama juga rencananya akan, hanya belum provinsinya belum. Dan semua serentak mulai tanggal 17 kemarin kawan-kawan kami di provinsi lain juga walaupun tanpa kehadiran kami dari pusat Pak ya. Mereka juga berdampingan dengan BPS Kabupaten Kota untuk melakukan monitoring ini. Kita juga sungguh terkesan nih Pak, langsung dari pusat ke Sumatera Utara. Saya aja Pak Afin, saya aja Pak Sarpono, Pak Ateng, dan nanti Pak Sestama ya. Bahkan Bu ini kita aja gitu. Nah, terkait nanti kan keluarnya angka indeks literasi dan inklusi ya Pak? Oke. Sejauh ini, mungkin bukan sejauh ini, nanti ke depannya setelah angka itu keluar, apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh OJK Pak? Melihat angka itu, tindakan apa yang dilakukan untuk meningkatkan si indeks literasinya tadi untuk tahun-tahun. Nah, tentu kan yang namanya edukasi keuangan ini kan nggak bisa kita lakukan sendiri ya OJK. Nggak mungkin OJK sendiri, karena kita punya 260 juta penduduk lebih, gitu ya. Kemarin Pak Presiden bilang 267 dah ya. Beliau bilang 267 lebih. Jadi nggak mungkin, itu sampai lebaran kuda juga nggak akan selesai itu. Apalagi dengan direktoratnya cuma saya. Saya cerita ke Pak Afin, saya ngurusin negara ini, satu direktorat pegawai saya hanya 30 orang, termasuk direkturnya. Itu pun yang organik cuma 18. Yang lainnya adalah tenaga honorer. Jadi nggak mungkin. Makanya kami berkolaborasi. Pertama tentu yang paling dekat adalah dengan industri keuangan.
Kami punya peraturan OJK yang mewajibkan mereka melakukan edukasi. Oh. Jadi selain OJK, mereka juga melakukan edukasi. Berarti seharusnya mereka melakukan Iya, dan edukasi. kami setiap tahun membuat strategi-strategi tahunan yang apa yang harus mereka lakukan. Kami punya sasaran prioritas. Ada 10 kelompok. Perempuan dan ibu rumah tangga, UMKM, pelajar mahasiswa, petani nelayan, disabilitas, masyarakat 3T, semuanya ada. Nah, setiap tahun tuh kita lihat dari hasil survei, oh kelompok ini masih ketinggalan nih, masih kurang literasinya, edukasinya. Nah, tahun ini tolong please pergi ke sana. Nah, daerah ini masih ketinggalan nih. Nah, misalnya DIY ini kok turun ya, kemarin tinggi kok sekarang rendah. Nah, itu tentu strategi akan berbeda. Tentu di sana nanti kepala OJK DIY akan mengarahkan semua industri keuangan yang ada di daerahnya untuk bersama-sama meningkatkan literasi keuangan di sana. Kemudian sektor-sektorannya, ini kayaknya di sini nih pasar modalnya masih rendah sekali gitu ya. Ini padahal pasar modal tuh perlu untuk investasi pembangunan jangka panjang. Nah, nanti bergerak lagi pasar modal. Itu ada bursa efek ya. Nanti dengan semua perusahaan-perusahaan sekuritas bergerak bersama-sama. Seperti itu, Mbak. Nah, jadi itu yang kami lakukan dan itu semuanya tergantung pada hasil survei ini. Nah, nanti tahun depan kita lihat lagi, oh ternyata perilakunya sudah mulai membaik gitu ya. Tapi syariahnya masih ketinggalan. Edukasi syariah kita genjot. Sampai tahun ini OJK membentuk satu direktorat baru, grup tapi setingkat direktur gitu ya. Itu yang membidangi edukasi dan inklusi keuangan syariah. Tadi ada di saya, tapi ini bebannya luar biasa, nggak mungkin lagi gitu ya. Bagaimana mungkin ngomongin syariah yang bicara itu Pak Horas Tarihoran gitu ya. Ya kecuali kalau Ustadz Horas Tarihoran lain cerita gitu ya. Nah ini jadi masalah. Nah jadi saya bilang ini kita harus orang-orang spesialis. Kita bentuk Pak, sampai seperti itu kita. Nah ini yang terus kita lakukan. Semuanya harus bekerja sama. Kami juga bekerja dengan kementerian lembaga gitu ya. Kami juga dengan Kemdikbud untuk guru-guru, TOT guru. Kita literasi supaya guru-guru waktu mengajar juga. Daripada guru SD mengajar 1 apel tambah 1 apel sama dengan 2 apel, kenapa nggak duit Rp1.000 tambah duit Rp500 sama dengan Rp1.500? Terminologi sudah duit gitu loh. Nah, jadi sudah masuk ke sana. Duit Rp1.000 dengan 1 pisang seharga Rp500, dibelikan pisang gitu ya, dikurang berarti kan? Berarti sisanya berapa? Nah, berarti uang Rp500. Itu terminologi keuangan. Dulu waktu saya SD nggak ada itu Pak. Nah ini contoh-contoh kita lakukan TOT seperti itu. Nah, bagaimana mereka juga paham apa manfaatnya uang. Nah bagaimana uang itu bisa menjadi alat tukar dan sebagainya. Kalau BI kan lebih kepada mengenal uang palsu, uang asli ya Pak ya. Nah bagaimana supaya uang itu tidak rusak, jangan disetrika, jangan dicuci. Kalau kami nggak, manfaat uang itu yang lebih aplikatif lagi, yang lebih luas lagi gitu dalam menunjang kehidupan yang lebih sejahtera. Jadi masyarakat itu kita harapkan setelah dia cerdas keuangan, dia menjadi lebih sejahtera. Itu. Ke Pak Arven. Pak ini Pak, itu berarti yang ditanyakan respondennya salah satu dari rumah tangganya berarti. Iya betul. Ya, kami basis individu. Basis individu. Jadi kita pemilihan sampelnya rumah tangga. Tetapi di rumah tangga itu dipilih lagi salah satu yang usianya 15 sampai 79 tahun. Itu menggunakan tabel KIS gitu ya. Jadi kebetulan tadi juga sudah dilakukan ini, ada satu rumah tangga ternyata tidak yang terpilih itu sudah sedang tidak ada. Akhirnya teman-teman pencacah juga nanti sore akan datang. Tapi tadi kebetulan ada satu ya. Ada satu pas bapaknya kena. Pas bapaknya kena. Kepala keluarga, kepala rumah tangganya pas kena tadi, jadi langsung. Jadi tadi kita lihat pencacahan itu alhamdulillah lancar ya, bagus itu. Probingnya juga petugas sudah bagus, saya lihat sudah cukup bagus. Makanya sebelum tadi saya salut lihat sudah cukup bagus dan saya kira secara pengamatan saya tadi dapat 2 responden itu bagus lah. Saya optimis. Meskipun tadi ada ibu-ibu yang agak ini ya, hati-hati, waspada. Istrinya bapak tadi yang jadi walaupun tadi saya berharap mudah-mudahan si ibu yang jadi responden gitu ya. Tapi bapaknya tadi. Oke. Berarti nanti yang keluarnya angka nasional berarti ya Pak ya? Ya. Estimasi angka nasional, ya. Mungkin nanti di kita lihat karakteristiknya, bagaimana indeks literasi dan indeks inklusi ini berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan tingkat kesejahteraan, berdasarkan sektor juga seperti apa gitu, sektor pekerjaan. Nah itu nanti kita breakdown berdasarkan beberapa profil dan karakteristiknya gitu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih.
Mbak Ida. Mbak Ida. Semoga surveinya Yes. berlanjut Iya. Sama-sama atau teman-teman ada BPS semuanya. apa namanya angka yang dihasilkan juga berguna buat Amin. OJK Ya. dan Pak Adven juga. Dan terutama mencapai target. Itu. Kami tidak akan berusaha mempengaruhi itu, apapun hasilnya kita terima. Ya memang seperti itulah kondisi Betul. sebenarnya kan gitu ya. Nah, itu. Betul. Terima kasih buat Pak Adven dan Pak Ora sekali lagi dan semoga kembali kesebut lagi. Semangat. Dan terima Ya. kasih sudah datang. Ya, terima kasih. Mbak Terima kasih Citra. semuanya. Terima kasih.